like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Emmaya Premito. Emmaya Premito adalah sebuah film Telugu India yang dirilis tahun 2018. Disutradarai oleh Ramu Kopula dan dibintangi Rahul Vijay dan Kavya Thapar. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Keajaiban cinta, kalimat ini sangat tepat dilukiskan dalam kisah ini. Cerita romantis yang pantas untuk dinikmati. Perjuangan seorang gadis untuk mendapatkan cintanya. Gadis ini bernama Setal. Dia mengejar cinta seorang pemuda pemabuk namun baik hatinya dan disenangi banyak orang. Dan ini adalah Chandu, pemuda tampan yang dicintai Setal. Tapi sayang, cinta mereka tidak direstui ayah Setal. Apakah cinta mereka akan bersatu? Simak kisah lengkapnya. Mari kita mengulasnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis kecil berlari keluar dari rumahnya menuju ke bis sekolah. Ayahnya begitu mencintainya. Sebelum anaknya naik bis, ayahnya Pramod Jain memeriksa dan memastikan bis tidak bermasalah, barulah anaknya boleh naik. Dapat dipastikan Pramod juga pasti sangat berhati-hati memilih pasangan untuk anak perempuannya saat dia dewasa nanti. Pramod sedang menulis di sebuah papan tulis, siapa yang harus menjadi calon suami anaknya? Pasti harus orang yang berpendidikan dan hidup mapan. Beberapa tahun kemudian, gadis kecil itu telah tumbuh dewasa. Dia menjadi gadis yang cantik. Pagi itu terlihat ayah Setal, Pramod, sedang bersama seorang pendeta. Pendeta memperlihatkan foto seorang pemuda yang akan dijodohkan dengan Setal. Setal pamit dan pergi. Pramod menunjukkan kepada pendeta beberapa gelar yang harus dimiliki pria yang akan menikah dengan Setal. Harus salah satu dari itu. Tapi kenyataan berkata lain, Setal mencintai pria bernama Chandu. Pria yang sangat jauh berbeda dengan keinginan Pramod. Chandu pasti mengalami banyak tantangan untuk cintanya. Oke, sahabat semuanya, tetap di channel ini dan nikmati romantisnya cinta mereka. Ini adalah ayah Chandu. Pria yang sama baiknya dengan Chandu. Suka menolong orang walaupun itu merugikan dirinya sendiri. Pagi itu, ibu Chandu marah-marah karena Chandu belum bangun dari tidurnya. Chandu juga memiliki seorang adik perempuan yang cantik. Mereka berdua selalu berdebat. Dia katakan kepada Chandu bahwa Chandu selalu sarapan pagi pada saat jam makan siang. Chandu merespons dan bilang, saya mestinya dilahirkan di keluarga kaya. Tapi sayang saya lahir di sini. Ibunya mendengar dan bilang, saya juga merasakan hal yang sama. Mungkin kamu bukan anakku. Perawat menukarnya di rumah sakit dan meninggalkan kamu bersamaku. Ayah Chandu tertawa mendengarnya. Chandu jadi tidak berkutik mendengar kata-kata ibunya. Padahal dia cuma bercanda dengan adiknya. Selesai mandi dia pamitan dan akan pergi. Ibunya kemudian memberikan dia uang jajan. Walaupun dia lagi marah, Chandu tetap disayanginya. Sementara itu terlihat Setal mengambil sesuatu dari seorang bibi. Rupanya Setal membuat satu tempat yang namanya dinding kebaikan. Saat dia akan pergi, terlihat Chandu sedang menampar seseorang. Rupanya pria itu menggoda seorang gadis. Chandu marah-marah. Dia bilang, "Apakah kamu tidak memiliki rasa hormat terhadap perempuan? Saya akan memberimu pelajaran." Setal terlihat sangat bersimpati. Dan hari itu adalah saat di mana cinta dalam hatinya mulai tumbuh kepada Chandu. Rupanya dinding kebaikan yang dimaksud adalah suatu tempat di mana Setal dan temannya meletakkan barang yang masih layak pakai dan bisa diambil oleh orang miskin. Tapi juga jika ada yang suka barang di situ, bisa mengambil dan meletakkan satu barang milik mereka sebagai pengganti. Saat di jalan, Chandu memandang seorang gadis yang bajunya tersingkap sehingga terlihat pinggangnya. Setal ada di belakang mereka. Dia mulai berpikir Chandu pria nakal. Tapi tidak diduga Chandu malah menegur wanita itu
untuk memperbaiki bajunya. Setal makin bersimpati kepada Candu. Saat bertemu temannya di kafe, Setal menceritakan hal itu dan diakui dia mulai menyukai Candu. Candu melihat ada pertunjukan sepeda yang dilakukan untuk biaya operasi seorang gadis. Naluri suka membantu Candu tergerak. Pada saat pria itu terjatuh, Candu mengambil sepeda dan melanjutkannya. Setal ada juga di situ dan melihat apa yang dilakukan Candu. Terlihat pandangan mata Setal yang tidak lepas, dia terus menatap Candu. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan sumbangan dana untuk membantu operasi gadis kecil itu. Pagi itu, paman Candu datang dan memberikan undangan pernikahan anaknya. Saat melihat Candu, dia berkomentar, "Oh, jangan biarkan Candu seperti itu, kesana kemari tanpa pekerjaan." Tapi ayahnya kemudian membalas dengan bilang berbagai hal baik yang selalu dilakukan Candu, sehingga mereka selalu terbantu. Candu menerima telepon dan akan pergi. Dia melewati dinding kebaikan milik Setal. Dia berhenti sebentar dan membaca, dan tulisan itu berbunyi, "Dinding kebaikan. Tinggalkan apa yang Anda tidak perlu dan ambil apa yang Anda inginkan." Candu terkesan dan turun dari motornya. Dia melepas kemeja dan meletakkannya dan mengambil sebuah syal di situ. Tidak diduga, syal itu milik Setal. Saat Setal akan mengambil syalnya, dia melihat syal itu sudah dibawa oleh Candu. Dia malah menjadi senang melihatnya. Di rumah Setal, dia sulit tidur. Semua yang dia lihat tentang Candu terus mengganggu pikirannya. Dia menyadari cinta telah tumbuh di hatinya. Besoknya, Setal pergi mencari Candu. Dia bertanya tentang Candu, dan semua orang memuji kebaikan Candu yang suka menolong mereka. Setal makin senang mendengarnya. Ada satu orang yang tidak menyukai Candu karena dia suka mabuk, tapi hal itu tidak mempengaruhi Setal sedikit pun. Mereka bertanya kepada penjual buah, dan penjual buah itu menunjuk ibu Candu. Penjual buah bilang wanita itu lebih tahu tentang Candu. Ibu Candu berbalik dan bertanya, "Gadis, apa keperluannya dengan Candu?" Karena belum mengenal ibu Candu, Setal pun bilang, "Sebelum pernikahan kami biasanya menanyakan tentang pengantin pria. Aku melakukan hal yang sama sebelum mencintainya." Bu Candu terkejut, dia bilang, "Cinta? Kamu tahu siapa saya?" Penjual buah bilang, "Ini adalah ibu Candu." Mereka terkejut dan kabur. Saat di rumah ibunya bilang kepada Candu, "Beberapa hari ini kamu adalah idola." Ibu Candu marah-marah karena ada gadis yang mencarinya. Saat Candu di pasar, orang-orang juga memberitahukan bahwa dia dicari seorang gadis cantik. Candu jadi penasaran, siapa gadis yang mencarinya? Candu terlihat sedang minum dengan teman-temannya. Candu mendapat kiriman sebuah paket. Di dalam paket itu ada satu botol minuman Scott dan ada pesan yang tertulis, "Dari gadis yang mencarimu." Setal mengintip dari jauh. Dia mengirim temannya untuk menguji pribadi Candu. Candu malah menawarkan untuk mengantar gadis itu pulang. Dia bilang, "Daerah ini kurang aman, aku akan mengantarmu." Setal membuntuti mereka dari belakang. Candu bertanya nama gadis itu dan dia bernama Calyani. Candu memberikan nomor teleponnya. Dia bilang, "Jika kamu menemui masalah, telepon saya." Melihat itu, Setal telah memiliki kesimpulan Candu pria baik dan berhak mendapatkan cintanya. Tetapi apakah Candu akan jatuh cinta juga kepada Setal? Nonton terus video ini. Setal masih terus memperhatikan Candu untuk mengetahui kepribadian Candu yang sebenarnya agar makin mantap keputusan cintanya. Saat Candu sedang bersama teman-temannya, seorang anak memberikan dia sebuah surat. Surat itu dari Setal. Dan di surat itu ada gambar hati sebagai lambang cinta. Ternyata isi surat itu adalah sebuah syair lagu cinta. Dia kesulitan untuk menerjemahkan isinya. Seorang temannya datang dan bilang, ada diskon 50% di sebuah mall. Candu pergi ke sana. Dia memasuki kamar ganti dan tidak terduga, Setal ada di kamar sebelahnya. Candu meminta tolong Setal menyanyikan lagu itu. Dia tidak tahu bahwa gadis itu adalah yang mengirim surat itu padanya. Dengan senang hati, Setal menyanyikan lagu itu. Karena itu adalah ungkapan isi hatinya kepada Candu. Mendengar itu, Candu bilang, "Ya Tuhan, perasaan ini luar biasa. Saya bisa menjadi gila setelah tahu artinya." Setal mengakhiri dengan mengecup surat itu, meninggalkan bekas bibirnya di sana. Surat itu dia kembalikan dan pergi. Melihat itu, Candu sadar itu gadis yang dia cari. Dia mengejar tapi Setal sudah pergi. Setal menceritakan hal itu kepada sahabatnya. Dia bilang, untuk dua orang yang jatuh cinta, panca indera mereka harus terhubung.
Saya sangat bersemangat ketika membaca sendiri surat yang saya tulis. Candu bertemu anak yang memberikan dia surat. Dia meminta anak itu agar mereka berdua mencari gadis yang memberikan suratnya. Saat akan pergi, ada pantulan cahaya yang membuat Candu melihat gambar hati seperti yang ada pada surat itu. Dia pun pergi ke sana. Rupanya seorang anak sedang mendorong jendela geser. Itu adalah tempat penjualan burung. Cetal ada juga di situ. Cetal menegur anak yang sedang menggeser jendela. Anak itu berhenti. Saat dia mengangkat wajahnya, dia melihat Candu di luar. Candu datang untuk melihat gambar hati itu yang sama dengan yang ada di suratnya. Cetal menjadi senang melihatnya. Karena kaca yang buram, Candu tidak bisa melihat Cetal, tetapi Cetal bisa melihatnya. Dengan menutup mata, Cetal akan mengecup bayangan Candu. Dan tidak terduga, anak perempuan kecil itu menari kaca geser, jendela terbuka, dan Cetal mencium Candu. Sebuah adegan super romantis terjadi, dan kisah cinta ini pun dimulai. Teman Cetal mendapat telepon Candu di rumah sakit. Cetal sangat khawatir dan pergi ke rumah sakit. Sampai di sana, dia menjadi lega. Candu tidak apa-apa. Rupanya Candu di sana karena anak perempuan yang pernah mereka tolong telah dioperasi. Cetal dengan pandangan mesra selalu menatap Candu. Saat itu mereka sedang santai di sebuah restoran pantai. Ada beberapa pria menggoda Cetal. Candu tidak terima dan menghajar mereka satu persatu. कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर पता होना चाहिए। Cetal sangat senang karena itu. Dia malah menyemangati Candu. Pada saat dia mengejar seorang pria, tidak sengaja dia memukul kaca sebuah mobil dan kaca mobil pun pecah. Mobil itu milik ayah Cetal. Cetal menikmati hari-hari indah bersama Candu. Setiap kali dia membutuhkan kehadiran Candu, Candu selalu ada untuknya. Dua sejoli yang sedang kasmaran itu terus menikmati hari-hari indah mereka. Terlihat pendeta sekali lagi membawa foto seorang pemuda untuk ditawarkan menjadi suami Cetal. Pembantu memberikan sebuah gelang dan meletakkan di meja. Cetal mengenal gelang itu, gelang yang telah membuat kaca mobilnya pecah. Dia kemudian menyadari ada hal yang berbeda yang terjadi pada anaknya. Cetal melepas sambungan telepon agar saat Candu menelpon tidak diketahui oleh ayahnya karena teleponnya tidak berbunyi. Ayah Cetal menyambung kembali kabel teleponnya dan saat yang bersamaan Candu menelpon. Dia meminta agar Candu bertemu dengannya. Candu datang dan bertemu ayah Cetal. Pramod bertanya kepada Candu, "Mengapa Anda datang ke rumah saya pada malam hari?" Candu menjawab, "Putri Anda meminta es krim dan saya membawanya." Candu mengakui mereka saling mencintai. Ayah Cetal karena tidak menyetujui hubungan mereka, dia menelpon ayah Candu. Candu terkejut karena itu. Dia bilang, "Saya seorang konsultan pernikahan. Ada yang ingin menikah dengan anakmu." Ayahnya senang dan bertanya, "Apakah mereka keluarga yang baik?" Ayah Cetal bilang, "Mereka keluarga yang sangat baik. Ayahnya pekerja keras." Ayah Candu bertanya, "Bagaimana dengan anaknya? Apakah dia pekerja atau berbisnis?" Ayah Cetal kemudian merespon, "Sampai sekarang dia tidak bekerja." Ayah Candu marah-marah dan tidak setuju dengan pernikahan itu. Dia mengeluarkan sederetan kalimat yang menyatakan sangat tidak setuju anak perempuannya menikah dengan seorang pengangguran. Candu menjadi sangat terpukul karena itu. Ayah Cetal bilang, "Seperti putri saya percaya padamu, kamu pasti mengerti apa yang harus dilakukan agar aku juga percaya pada dirimu. Jika seseorang datang kepadamu dan menawarkan putrinya untuk menikah denganmu, itu bukti kamu telah berubah. Silakan datang kepada saya akan memberikan putri saya kepadamu." Dan dia pun menambahkan bahwa semua yang terjadi hari ini Cetal tidak perlu tahu. Candu pulang dengan perasaan tidak karuan. Candu berjanji dalam hatinya untuk berubah. Dan perubahan yang Candu lakukan membuat isi rumah pun menjadi terkejut. Dia tidak lagi minum minuman keras tetapi susu sebagai gantinya. Candu biasanya bangun kesiangan, sekarang bangun pagi. Semua isi rumah terlihat senang melihat perubahan Candu. Candu mencari jasanya dan kemudian pergi untuk mencari kerja. Candu menelpon temannya, saat telepon ditutup, muncul Cetal.
Dia memberikan hadiah kepada Candu. Cetal memberikan salam kepada orang tua Candu. Mereka terlihat belum mengerti. Candu memperkenalkan Cetal. Cetal memberikan hadiah untuk adik Candu. Cetal juga meminta handphone Candu dan mereka foto bersama. Candu pergi ke perusahaan temannya dan bersamaan ada seorang pelanggan yang menolak untuk menjual propertinya. Tetapi dengan penjelasan Candu, akhirnya properti milik orang itu mau dijual. Pimpinan perusahaan menjadi senang dan Candu diterima untuk bekerja di situ. तुम कल से ही ज्वाइन कर लो बाबू। थैंक्स। Kejutan baru terjadi bagi keluarga Candu di pagi hari. Candu muncul di pagi hari dengan penampilan dan dandanan yang rapi. Candu pergi ke kantor dan mulai bekerja sebagai seorang sales marketing pada sebuah perusahaan real estate. Pagi itu ibu Candu terlihat senang karena lagu kesukaannya diputar di radio dan itu kiriman dari Cetal. Bersamaan Cetal datang dan menjadi senang melihat Candu sudah bekerja. Candu adalah pekerja yang serius. Dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bosnya sangat senang karena prestasi kerja Candu. Tapi sayang, Cetal mulai merasa diabaikan oleh Candu. Dalam pekerjaannya, Candu dikenal sebagai Sri Ram Krishnamurti. Itu adalah nama aslinya. Candu adalah nama panggilannya. Cetal mulai tidak menyukai apa yang terjadi. Kesibukan kerja Candu telah membuat dia menjadi tidak diperhatikan lagi. Berkali-kali dia menjadi kecewa karena hal itu. Saat mereka lagi makan di sebuah kafe, Cetal mengeluh. Dia bilang, kamu telah berubah Candu. Dia tidak tahu bahwa semua ini Candu lakukan agar ayah Cetal dapat menerimanya. Saat mereka lagi makan, beberapa pria menggoda Cetal. Biasanya Candu langsung menghajar mereka. Tapi hari itu, Candu meminta maaf dan mereka pergi. Cetal makin tidak senang karena itu. Melihat perubahan yang terjadi pada Candu, pamannya yang biasa mengolok Candu datang pagi itu dan menawarkan agar Candu mau menikah dengan anak perempuannya. Candu teringat apa yang dikatakan ayah Cetal. Jika seseorang datang ke rumahmu meminta untuk kamu menikahi putrinya, datang kepadaku. Aku akan memberikan putriku kepadamu. Candu menarik tangan pamannya dan membawa ke tempat ayah Cetal. Dia meminta pamannya menyampaikan apa yang baru saja dia katakan di rumah. Candu mengingatkan ayah Cetal tentang janjinya. Ayah Cetal Pramod kemudian bilang, setiap ayah menginginkan hal seperti ini. Aku akan datang ke rumahmu pada hari yang baik. Candu pergi dengan perasaan senang. Dia menemui Cetal. Sayangnya, Cetal tidak lagi menginginkan Candu. Dia bilang saya mencintai dan ingin menikah dengan Candu, bukan Sri Ram Chandramurti. Dia terus bicara dan mengeluhkan mengapa Candu berubah. Tidak lagi memperhatikan dan selalu mengabaikannya. Cetal menutup kata-katanya dan bilang, jika kamu menemukan Candu di suatu tempat, beritahu dia bahwa Cetal sedang menunggunya dan pintu pun ditutup. Candu menemui ayah Cetal. Rupanya itu adalah bagian dari rencana ayah Cetal. Dia sengaja mendorong Candu berubah dan bekerja keras agar Cetal diabaikan. Dia tahu bahwa anaknya walaupun mencintai Candu, jika Candu mengabaikannya, dia akan meninggalkan Candu. Itu semua dia katakan kepada Candu dan meminta Candu untuk keluar. Bos Candu menelpon untuk mengambil dokumen di suatu tempat. Terlihat Cetal yang sedang menangis di kamarnya. Ibunya melihat tato nama Candu di leher Cetal. Dia marah-marah dan mengingatkan Cetal betapa ayahnya sangat mencintainya. Akhirnya Cetal bersedia menerima perjodohan yang diberikan ayahnya. Candu pergi mengambil dokumen dan bertemu dengan preman-preman yang menggoda Cetal. Sementara itu Kalyani berusaha menghubungi Candu, tapi Candu tidak menerima teleponnya. Dia menelpon teman-teman Candu dan menginformasikan Cetal akan menikah. Candu terlihat putus asa saat hal itu disampaikan oleh teman-temannya. Melihat kondisi Candu, ayahnya tidak senang dan pergi menemui ayah Cetal. Dia katakan kepada ayah Cetal, alasan sehingga putra saya berubah menjadi baik, aku menjadi senang karena kamu adalah orangnya. Menyadari bahwa Anda adalah orang yang telah merenggut kebahagiaannya, saya sangat terpukul. Saya juga punya anak perempuan. Dia memberikan salam dan kemudian pergi. Kalyani menelpon Candu dan bilang, waktu pernikahan Cetal sudah ditentukan. Candu hanya terdiam. Melihat keadaan Candu, teman-temannya marah dan pergi untuk menyerang ayah Cetal. Candu datang dan menghalangi mereka. Dia minta maaf dan menyuruh pria itu pergi. Pernikahan akan berlangsung, terlihat wajah sedih pengantin wanita. Di rumah Candu, mereka semua juga sedang sedih. Ayah dan ibunya memberikan nasihat untuk menguatkan Candu. Setelah itu Candu keluar dari rumah dan pergi. Kita kembali pada acara pernikahan Cetal. Semua orang terlihat bahagia, hanya Cetal yang tidak. Ayahnya terlihat gelisah melihat Cetal seperti itu. Sementara itu Candu dengan motornya sedang ada di jalan. Kemana dia akan pergi? Saat rantai pernikahan akan diikat,
ayah Cetal menghentikan pernikahan itu. Dia meminta untuk bicara dengan anaknya. Dia katakan bahwa selama 2 hari ini dia sudah menderita melihat kesedihan anaknya. Dia meminta Cetal menceritakan tentang Candu. Cetal berdiri sambil menangis memeluk ayahnya. Dia bilang, sekarang Candu sudah tidak ada papa. Ayahnya melanjutkan, sayalah yang merubah Candu menjadi Sri Ramcandramurti dan menyingkirkan dia dari hidupmu. Cetal menjadi tahu semuanya. Ayahnya melanjutkan, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa telah mengambil kebahagiaan anakku sendiri. Dia mengingat kata-kata yang Candu ucapkan kepadanya. Anda ingin memberikan kepada anak perempuan Anda pria yang sempurna. Tapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Anda, saya, Cetal bahkan pria IS-nya tidak sempurna. Paman, Anda tahu kapan Anda gagal sebagai seorang ayah. Putrimu tidak boleh menangis pada saat yang paling bahagia dalam hidupnya. Dan pada saat dia menangis, Anda akan menyadari bahwa Anda gagal. Mengingat semua yang dikatakan Candu, ayah Cetal menjadi sadar. Anaknya mesti tersenyum bahagia pada saat benang suci akan diikat di lehernya. Dan akan menangis saat akan pergi ke rumah mertuanya meninggalkan ayah dan ibunya. Dia kemudian menyuruh Cetal pergi menemui Candu. Dia bilang, kebahagiaan putri saya lebih penting dari segala-galanya. Ayah Cetal kemudian minta maaf kepada para tamu dan keluarga pengantin pria. Setelah itu, sekali lagi menyuruh Cetal untuk pergi. Cetal berlari menuju pintu keluar. Tapi dia berbalik dan menyampaikan terima kasih kepada ayahnya. Thank you, Papa. Ternyata Candu pergi untuk menemui pria-pria yang menggoda Cetal dan menghajar mereka. Cetal datang di tempat itu dan memberikan spirit kepada Candu. Dan Candu menghajar orang terakhir yang memberikan komentar kotor kepada Cetal. Candu berbalik dan bilang, Anda bilang saya bukan Candu, tapi Sri Ramcandramurti. Apa yang kamu lakukan di sini? Cetal melangkah maju dan bilang, aku menyukaimu bagaimanapun kamu. Mereka berpelukan dan ciuman mesra pun terjadi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Ini adalah situasi kehidupan mereka saat ini. Dan film pun tamat. Terima kasih karena teman-teman masih menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.